Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita dikumpulkan kembali di rumah Allah di atas kebaikan, di atas perkara yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di atas perkara yang hanya Allah berikan kepada mereka-mereka yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Kita bersyukur tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di antara sekian banyak hamba-hamba Allah, kita yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan tafsir surat An-Naba, dan pada perjumpaan yang lalu kita telah sampai kepada apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana ahlun nar, bagaimana orang-orang yang zalim, bagaimana orang-orang yang bermaksiat kepada Allah diberikan balasan. Di mana dalam ayat yang ke-24 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yadhuquna fiha bardaw wa la syarabah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menempatkan ahlun nar di dalam neraka, di dalam tempat yang paling buruk yang bisa dibayangkan oleh seorang hamba Allah, maka Allah mengatakan, lebih tepatnya Allah memastikan bahwa mereka yang masuk ke dalam neraka Allah tidak akan pernah merasakan barda, kesejukan, wala syaraba, begitu juga mereka tidak akan merasakan syarab, mereka tidak akan mendapati minuman. Yang dimaksud dengan tidak mendapati minuman, mereka tidak akan pernah menjumpai minuman yang bisa menghilangkan dahaga dan rasa haus mereka. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, ay la yajidun fi jahannama bardan liqulubihim, bahwa mereka tidak akan pernah menjumpai di dalam jahannam bardan, kesejukan, liqulubihim, bagi hati-hati mereka, wala syaraban tayyiban,
Begitu juga mereka tidak akan menjumpai minuman yang tayyib, yang baik. Yataghadzawna fihi, yang bisa mereka konsumsi, bisa mereka minum. Walihada qala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, illa hamima wa ghassaqa. Seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, ini salah seorang di antara kibarut tabi'in, seorang yang dikenal dengan kesolehan, ketakwaan dan ilmunya. Beliau mengatakan, istathna, Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan minal bard al-hamim. Allah mengecualikan bahwa mereka tidak akan pernah merasakan kesejukan, melainkan yang akan mereka rasakan adalah al-hamim. Dari hawa yang dirasakan di dalam neraka, mereka tidak akan pernah merasakan sejuknya atau kesejukan, tapi justru yang mereka akan rasakan adalah al-hamim. Al-hamim. Al-Imam As-Suddi, salah seorang kibarul mufassirin, beliau mengatakan al-hamim, ya, al-hamim sebagaimana ini pun dikutip oleh al-Imam Ibnu Katsir, fahuwal harul ladzi qad intaha harruhu. Al-hamim itu adalah panas yang sampai ke puncak atau derajat panasnya. Maka cuaca seperti inilah yang akan diberikan oleh Allah di dalam neraka. Sama sekali tidak ada kesejukan. Wa minasyarabi, dan dari minuman, mereka tidak akan pernah menjumpai minuman yang nikmat, yang bisa dikonsumsi dan menghilangkan dahaga mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ghassaq kepada mereka sebagai minumannya ahlun nar, ketika ahlun nar berharap, meminta, memohon kepada Allah agar diberikan minuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu panasnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satupun di antara ahlun nar melainkan dia akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan minuman. Namun tidak akan pernah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbelas kasihan kepada mereka. Allah tidak akan pernah memberikan minuman yang menghilangkan dahaga mereka. Tapi ketika mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan minuman, maka yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ghassaq, di antara minuman ahlun nar. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan apa yang dimaksud kemudian dengan ghassaq. Beliau mengatakan ghassaq ini diantara minuman ahlun nar. Huwa majtama'a min sadid ahlin nar. Ghassaq adalah minuman yang merupakan gabungan, ya, dari beberapa jenis cairan. Yang pertama adalah sadid. Sadid itu adalah nanah yang bercampur darah. Sadid adalah nanah yang bercampur darah. Dan nanah yang disertai dengan darah ini adalah berasal dari ahlun nar, dari penghuni-penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala.
Dari penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan ya minuman ahlun nar itu dengan nama lain. Allah sebutkan dengan ghislin. Ghislin. Ada ghasak, ada ghislin. Ana ulangi sekali lagi. Ada ghasak, ada ghislin. Catat di catatannya, maka kedua nama ini kembali kepada satu makna yang sama. Dua-duanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Umar Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ghassaqu wal-ghislin bima'nan wahidin. Ghassaq dan ghislin artinya sama. Itu adalah minuman yang merupakan campuran dari beberapa cairan. Yang pertama adalah sadidu ahlin nar. Nanah bercampur darah yang keluar dari penghuni neraka, yang berasal dari penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian pendapat yang mengatakan seperti Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ghassaq ataupun ghislin ma yasilu min furujin nisa az-zawani. Itu adalah cairan yang keluar, mohon maaf, dari kemaluan-kemaluan wanita-wanita penzina yang busuk. Wa min natini luhumil kafarati wa juludihim. Dan cairan yang mengalir dari daging-daging orang-orang kafir dan kulit-kulit mereka ketika dibakar. Nah, daging dan kulit itu ketika dibakar mengeluarkan cairan, betul, minyak. Nah, itu yang kemudian akan dijadikan sebagai minuman ahlun nar. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah irquhum. Yang kedua adalah keringat. Karena begitu panasnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tubuh-tubuh ahlun nar akan mengeluarkan keringat dengan sangat derasnya. Namun kemudian keringat-keringat ini dijadikan sebagai minuman, dicampurkan dengan nanah, dicampurkan dengan darah. Wadumu'ihim wa juruhihim, begitu juga dengan air mata, dan kemudian yang terakhir adalah cairan-cairan yang keluar dari luka penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan bahwa yang namanya ghassaq fahuwa baridun la yustata'u min baradihi. Ghassaq adalah minuman yang dingin. Tulis, dingin. Tulis. La yustata'u min bardihi. La yustata'u min baradihi. Yang tidak sanggup ditahan dinginnya. Karena yang perlu kita ketahui, ahibati fillah, bahwa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak hanya menyiapkan hawa panas, tapi juga hawa dingin, tapi yang mencapai puncak apa? Dinginnya. Berarti ahlun nar bisa istirahat, betul? Bisa istirahat tidak? Tidak. Anda mau tanya, berapa cuaca yang paling dingin?
yang pernah kita rasakan? 17? 12? 17 atau 12? 17. Ada yang lebih dingin lagi, yang pernah merasakan lebih dingin dari itu? 0 pernah merasakan? 4 derajat pernah? Minus 15 di mana? Di Jepang. Minus 15. Di dunia katanya ada satu tempat dengan suhu yang paling dingin, yang dihidupi sama manusia maksudnya. Itu minus 60 apa minus 50? Di Rusia, di Yakutsk namanya. Nama daerahnya Yakutsk. Itu orang kalau mohon maaf menggenggam besi, maka ketika dia menarik tangannya, maka daging dan kulitnya nempel di besi itu. Dan itu katanya bukan suhu terdingin di bumi ini, bukan. Masih ada yang lebih dingin dari itu dan tidak bisa ditempati manusia. Di kota itu mobil tidak boleh dimatikan. Karena kalau dimatikan selesai. Sehingga kotanya gelap oleh asap. Tidak boleh buang air di tempat umum. Maksudnya di toilet umum nggak ada di sana. Semua harus di rumah masing-masing. Harus ada penghangatnya. Kenapa? Karena kalau buang air kecil misalkan, mohon maaf, ketika dia lakukan, maka seketika mohon maaf kemaluannya akan membeku dan rusak. Nah, di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Jalla Jalaluhu mempersiapkan dingin, iya, tapi dingin yang sampai kepada puncak. Minumannya itu namanya apa? Ghossa. Jadi ini minuman sudah nanah, darah, keringat, air mata, keluar dari luka, juga cairan yang keluar dari luka ahlun nar, dan kemudian diminum dalam keadaan sangat dingin. Nah, dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengisyaratkan hal tersebut. Allah bahasakan dengan zamharir. Allah bahasakan dengan apa? Zamharir. Kita sebutkan dulu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang zamharir. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika datang musim dingin yang sangat dingin di kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini: idza kana yaum syadidul bardi fa idza qala al-'abdu la ilaha illallah ma ashadda barada hadzal yaum Allahumma ajirni min zamhariri jahannam. Kalau datang hari yang sangat dingin di kota Madinah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah. Dan kemudian mengatakan Allahumma, ya Allah, ajirni. Ajirni min zamhariri jahannam. Ya Allah, lindungilah aku dari zamharir jahannam. Yang dimaksud dengan zamharir jahannam adalah hawa dingin yang teramat sangat yang Allah persiapkan di dalam neraka. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ma zamhariru jahannam? Apa itu zamhariru jahannam? Baitun
Zamharir Jahannam adalah rumah atau tempat yulqa fihil kafarah, tempat di mana orang kafir dilemparkan ke dalamnya, fayatamayyaz min syiddatil barad, dan kemudian mereka membeku di tempat itu karena teramat sangat dinginnya. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa hawa dingin di dunia itu datangnya dari neraka, sebagaimana hawa panasnya. Jawab rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wala yuwajahu min natinihi. Ghosak itu adalah minuman yang kemudian sangat busuk, natin, sehingga ahlun nar sekalipun tidak sanggup kemudian untuk meneguknya, tapi dia harus meminumnya karena dia kehausan. Wa qad qadimnal kalam 'alal ghassaq fi surati Shad. Kita sudah membicarakan ghassaq di dalam pembahasan tafsir surat Shad ayat yang ke-57. Dan kata beliau tidak perlu kemudian diulang di sini. Tapi beliau kemudian berdoa kepada Allah, ajaranallahu min dalika. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara itu, bimannihi wa karamihi, dengan anugerah dan kemuliaannya. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bard, la yadzuquna fiha barda, itu adalah an-naum, bahwa seseorang bukan tidak akan merasakan kesejukan, tapi dia tidak akan merasakan tidur. Pertanyaannya sekarang jemaah, apakah orang-orang yang di neraka akan merasakan mati? Akan merasakan mati? Tidak. Apakah ahlul jannah akan merasakan mati? Tidak juga. Pertanyaannya kenapa? Gimana Pak? Allah menghidupkan kembali siapa? Yang disiksa, jadi bisa mati berarti. Jawabannya sederhana aja Pak. Karena Allah menghilangkan kematian sebelum Allah menutup pintu surga dan pintu neraka selamanya. Tulis. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta bil maut. Pada hari kiamat, maksudnya pada saat manusia sudah masuk surga dan neraka, maka kematian akan didatangkan. Jadi mati yang namanya maut itu didatangkan dalam wujud, dalam bentuk kabsh, seekor domba. Iya, hadisnya sahih. Kemudian apa yang akan dilakukan pada saat itu? Yuzbah, domba ini yang mana dia adalah kematian, itu akan disembelih dan kemudian diserukan, dikatakan, ya ahlal jannati khuludun la mauta ba'daha. Wahai penghuni surga, kalian kekal selamanya hidup, kalian tidak akan pernah merasakan kematian. Begitu juga dikatakan kepada ahlun nar, ya ahlan nar khuludun. Wahai penghuni neraka, kalian kekal selamanya di dalam neraka.
tidak akan kalian merasakan kematian. La mauta ba'daha, tidak ada kematian setelah ini. Sehingga yang hidup di neraka dan di surga setelah kematian disembelih, maka mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Begitu juga kekal selama-lamanya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pintu surga dan neraka ditutup selama-lamanya. Sehingga siksa yang akan dirasakan adalah siksa abadi selama-lamanya bagi penghuni neraka Allah. Dan semua itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jazaan wifaqa, semua yang dilakukan oleh Allah khususnya kepada mereka-mereka yang berhak menghuni neraka Allah, semuanya adalah jazaan wifaqa, balasan yang sesuai. Kata Ibnu Katsir, ai hadzal ladzi saru ilaihi min hadhil uqubah, apa yang mereka rasakan dari hukuman-hukuman di dalam neraka itu adalah wafqa a'malihimul fasidah, sesuai dengan amalan-amalan mereka yang rusak. Dan setiap amalan yang menyelisihi Allah, aturan Allah, dan kemudian menyelisihi aturan Rasulullah, itulah yang disebut dengan amal fasidah, amalan-amalan yang rusak. Alladzi atau allati kanu ya'malunaha fid dunya, yang mereka lakukan di dunia. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dunia itu amalun, tempat beramal bila hisab, tanpa ada hisab. Tapi besok di akhirat, kata beliau, hisabun bila amal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengadab seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, ayat ini, itu ayat surat An-Naba ayat keberapa? 20 berapa? 26. Itu diantara dalil yang mendasari kaidah yang sangat masyhur di dalam Islam, al jaza'u min jinsil amal, bahwa yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ya, kenapa orang bisa masuk neraka? Maka jawabannya sederhana, sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Sebagaimana kenapa ahlul jannah, orang-orang itu menjadi ahlul jannah sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan isyarat, kenapa orang-orang itu ketika di dunia mereka melakukan amalan yang bisa membuat mereka masuk ke dalam neraka. Di antara kemungkinan atau di antara penyebab yang Allah sebutkan di sini adalah innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak meyakini adanya hari perhitungan. Tulis di catatan. Di antara penyebab manusia melakukan perbuatan-perbuatan ahlun nar karena mereka tidak mengkhawatirkan adanya hari perhitungan. Ya, kalau sebagian dari antara hadirin bekerja, kalau terlambat ada hukumannya atau tidak? Ada. Apa hukumannya? Potong gaji. Umumnya katanya begitu sekarang. Potong gaji, betul?
Terus kemudian apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Maksudnya supaya tidak dipotong gaji, apa yang dilakukan? Oh, yang nggak telat lagi. Kenapa dia begitu? Kenapa nggak telat? Karena dia tahu di akhir bulan akan ada perhitungan seberapa banyak dan seberapa sering dia yang akan menyebabkan gajinya dipotong. Nah, coba bayangkan sekarang, bayangkan. Kita ini di dunia beramal dan kemudian kelak di akhirat dihisab. Nah, orang yang betul-betul sadar bahwa dirinya akan dihisab sama Allah, maka dia tidak akan bermain-main dengan amalannya. Karena dia tahu bahwa kelak semua yang dia lakukan akan diperhitungkan oleh Allah. Makanya orang melakukan perbuatan maksiat, zina, bohong, nipu, riba adalah bentuk tidak adanya kekhawatiran mereka terhadap yaumul hisab. Dan ini adalah ciri yang sangat nyata pada diri-diri orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang mukmin yang lemah imannya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika Allah mengatakan innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka itu tidak mengharapkan hisab, atau artinya mereka tidak menduga bahwa mereka akan dihisab. Ai lam yakunu ya'taqidun, mereka itu tidak pernah yakin bahwa akan datang anna thamma daran yujazawna fiha, akan datang satu tempat di mana mereka akan dibalas sama Allah, wa yuhasabun, dan kemudian mereka akan dihisab. Makanya nasihat Ali bin Abi Thalib kepada kita semuanya, jangan pernah jadi anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu adalah orang-orang yang tidak pernah khawatir bahwa diri mereka kelak akan dihisab. Kata beliau, kunu min abna'il akhirah. Akan tetapi jadilah kalian di antara anak-anak akhirat, yaitu orang-orang yang sadar bahwa mereka kelak akan dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hisab adalah perkara yang sangat berat, kita tahu. Sehingga Nabi Muhammad SAW saja berdoa agar dihisab dengan hisab yang mudah. Dan doanya hadirin sudah hafal luar kepala insyaallah ta'ala. Allahumma hasibni hisaban yasir. Kemudian di antara alasan kenapa kemudian mereka jadi ahlun nar, Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya kedustaan. Jadi sebenar-benarnya atau sesungguh-sungguhnya kedustaan. Kata Ibnu Katsir, kanu yukadzibun, mereka adalah orang-orang yang mendustakan bihujajillah. Mereka mendustakan hujjah-hujjah Allah yang Allah kirimkan kepada mereka. Wadalailuhu atau dalailihi, dan dalil-dalil yang dikirimkan kepada mereka. Ala khalqihi allati anzalaha ala rusulihi, yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Fayuqabilunaha bitakdzib wal mu'anadah, mereka alih-alih mentaati dan menjalankan apa yang diturunkan sama Allah, mereka justru mendustakannya dan mu'anadah. Mu'anadah itu artinya mereka melawan,
dan membantah. Tulis di catatannya bahwa mereka-mereka yang tidak mau taat. Tulis, mereka-mereka yang tidak mau taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka berakhir di dalam neraka Allah. Dan ini yang dimaksud sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati, dalam hadis Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak wahai Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku mereka masuk surga. Wa man asani, tapi mereka-mereka yang membantah, mereka-mereka yang memaksiati diriku, mereka telah menolak masuk surga. Berarti masuk ke mana? Masuk ke neraka. Banyak di antara hamba-hamba Allah, sadar ataupun tidak sadar, mereka sedang mendustakan Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Dengan tidak mau taat. Hesek taat sama Allah deh. Susah taat sama Rasulullah SAW. Padahal tinggal apa? Tinggal taat titik. Gampang. Ya. Kenapa para sahabat jadi manusia terbaik? Karena para sahabat tidak pernah memberikan ada ruang pilihan dalam diri mereka untuk mentaati Allah dan Rasul. Ya, jadi nggak ada ruang untuk tidak taat. Pokoknya Allah begini, iya. Rasul minta begini, iya. Sudah, titik. Syiar mereka, slogan mereka, itu cuman sami'na wa ta'na. Ada satu syiar yang lain. Dalam Islam itu ada dua syiar. Syiar itu slogan. Satu golongan manusia yang selamat, yang satu lagi golongan manusia yang celaka dan durhaka. Yang selamat slogannya adalah sami'na wa ata'na. Adapun yang celaka seperti orang-orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani, syiar mereka apa? Sami'na. Sami'na, kami dengar. Oh ini Nabi Muhammad bawa Al-Quran, kami dengar. Tapi kemudian yang mereka katakan setelahnya, wa asaina, kami maksiati, kami ingkari, kami bantah, kami tidak mau taat. Nah pertanyaannya sekarang, apakah semua orang beriman sami'na wa ata'na? Padahal orang mukmin syiarnya cuma satu, apa? Sami'na wa ata'na. Kalau kemudian mereka sami'na wa asaina, maka jalan siapa yang mereka ikuti sebetulnya? Apakah jalan orang-orang beriman atau justru jalannya ahlul kitab? Itu orang-orang Yahudi. Wa qauluhu, Al-Imam Ibnu Katsir kemudian melanjutkan penjelasannya. Wa qauluhu kidzaba, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kidzaba artinya adalah dengan sebenar-benarnya atau sesungguh-sungguhnya pendustaan. Dan Allah Ta'ala kemudian dalam ayat berikutnya mengatakan, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Setiap perkara yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, semuanya kami tulis dan kemudian kami catat, dan kemudian kami akan balas semuanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ay wa qad alimna a'malal ibadi kullahum atau kullihim, kami sudah mengetahui amalan hamba-hamba Allah semuanya, semua dari mereka.
tidak terkecuali. Wa katabnaha alaihim, dan kami catat. Wa sanajzihim, dan kami akan balas ala dzalika, akan balas mereka atas perbuatan-perbuatan itu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik maka balasannya baik, jika buruk maka balasannya buruk. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, dalam surat Juz Amma, sudah kita lewati, faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal syarrai syarrai, al jazaa'u min jinsil amal. Barang siapa yang melakukan sebesar zarrah kebaikan, maka kebaikanlah yang akan dia dapatkan. Dan barang siapa yang melakukan sebesar zarrah keburukan, maka sebesar zarrah pula lah dia akan mendapatkan balasan keburukan. Meskipun dalam ayat yang lain Allah berjanji kalau kebaikan Allah lipat gandakan. Ya, betul? Betul nggak jemaah? Atau dalam hadis juga begitu sama. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap hasanah, setiap kebaikan Allah lipatkan sampai 10 kali lipat. Ya, dan 10 kali lipat ini Allah lipat gandakan lagi sampai ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Dan 700 kali lipat ini bisa Allah lipat gandakan lagi, kata Nabi, ila adha'afin katsirah, sampai lipat ganda yang banyak kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan Allah balas dilipat gandakan atau tidak? Hah? Yakin? Yakin tidak dilipat gandakan? Tidak. Apa dalilnya? Kan tadi meyakinkan jawabannya, jemaah. Yakin. Apa alasan bahwa orang yang jahat, orang yang buruk itu, atau orang yang melakukan keburukan itu tidak dilipat gandakan? Alasan. Tulis aja, jangan tulis. Dan antum nggak huleng mau kapangi jawabannya. Dalam suratul An'am ayat ke-160. Ini dalilnya dari Al-Quran Al-Karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia berhak mendapatkan 10 kali lipat darinya. Artinya dilipat gandakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man jaa'a bisayyi'ah, dan kemudian orang-orang yang datang membawa keburukan, membawa satu dosa, fala yujza illa mislaha, maka dia hanya akan dibalas sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kebaikan itu balasannya lebih banyak, adapun keburukan sama dengan kadar keburukan yang dia lakukan. Jadi ini dalilnya. Ini dalilnya. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Seseorang dosa perbuatannya bisa kemudian terus menerus bertambah
ketika dia menjadi contoh atau penyebab keburukan bagi orang lain. Jadi dia cuma melakukannya sekali, tapi dia jadi contoh buat orang lain. Maka dosa dia yang cuma satu kali ini, pada hari kiamat kelak, itu akan dibalas oleh Allah perbuatan dosanya beserta perbuatan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya. Makanya kalau berbuat dosa jangan apa? Jangan kelihatan orang, betul. Jangan kelihatan orang. Satu. Apalagi yang lebih buruk dari itu, jangan sampai kemudian sengaja dicontohkan kepada orang lain. Memang niat. Maka ini yang paling buruk. Ya, inilah yang disebut dengan wali-wali syaitan. Iya. Wali-wali syaitan itu, di antara wali syaitan adalah orang-orang yang menjadi contoh atau dai bagi manusia yang lain untuk melakukan keburukan. Mereka adalah wali-wali syaitan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kemudian beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, kata Allah, oleh kalian, karena sesungguhnya kami tidak akan menambahkan bagi kalian di dalam neraka melainkan hanya azab. Kami hanya akan menambahkan azab kepada kalian. Yuqalu li ahli nar, kata Imam Ibnu Katsir, akan dikatakan kepada penghuni neraka, akan dikatakan kepada penghuni neraka Allah, dzuqu ma antum fihi, rasakanlah apa yang kalian rasakan di dalamnya dari siksa-siksa Allah. Falan nazidakum, maka ketahuilah sesungguhnya kami tidak akan menambahkan kepada kalian melainkan hanya azab yang sama bagi kalian. Allah tidak akan memberikan pertolongan, Allah tidak akan memberikan bantuan, Allah tidak akan memberikan keringanan, melainkan hanya azab. Makanya jamaah rahmatillah Allah, kata para ulama termasuk Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa tidak ada ayat yang lebih berat untuk penghuni neraka, tulis, untuk penghuni neraka melebihi ayat ini. Itu ketika Allah mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa azab. Satu ayat ini menutup harapan penghuni neraka untuk mendapatkan keringanan selama mereka ada di neraka. Jadi udah nggak ada harapan lagi sudah. Ya. Fahum fi mazidin minal azabi abadan. Kalau mereka termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka, maka mereka selama-lamanya merasakan tambahan azab di atas azab. Dan tidak ada ujungnya. Ya, tidak ada ujungnya. Semua yang ada di dunia itu ada ujungnya, jemaah. Tapi tidak dengan neraka Allah. Begitu juga tidak dengan surga Allah. Makanya orang-orang yang merasa di dunia dia sudah nikmat, sudah senang, sudah bahagia, ingat ada ujungnya. Pasti berhenti. Tapi di surga tidak. Begitu juga dengan orang-orang yang merasa sengsara di dunia. Ya. Aduh, saya udahlah ripuh pokoknya mah di dunia. Ada ujungnya. Pasti berhenti. Tapi kalau kemudian kita masuk ke dalam neraka Allah, maka kesengsaraan itu tidak akan pernah ada ujungnya. Ya. Jadi makanya jangan khawatir dengan kesengsaraan di dunia, jangan tertipu dengan kesenangan di dunia. Karena semuanya akan berhenti.
Setelah menceritakan ahlun nar, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sekarang bagiannya ahlul jannah. Bagiannya penghuni surga. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mafaza. Mafaza ini secara bahasa artinya adalah tempat kemenangan. Mafaza atau tempat keselamatan. Dan orang-orang Arab di antara bentuk tafaul itu optimisme mereka. Mereka tuh suka menamai yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dengan mafaza. Seperti misalkan padang pasir yang bisa dikatakan sulit dilewati makhluk, itu mereka kasih nama mafaza. Ya, padahal padang pasir itu jarang yang selamat kalau lewat ke situ. Tapi bentuk optimisme mereka itu adalah mereka katakan ini namanya mafaza, tempat keselamatan. Ya. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka berhak mendapatkan mafaza. Apa itu mafaza? Hadaiqa wa a'naba. Kata Ibnu Katsir, beliau mengutip perkataan sebagian mufassirin termasuk Ibnu Abbas dan yang lain. Yang dimaksud dengan mafaza, bahwa orang-orang bertakwa itu fazu, mereka akan menang, selamat. Fanajau minan nar, mereka akan selamat dari api neraka Allah. Dan inilah pendapat yang terkuat kata beliau. Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang namanya mafaza itu adalah hadaiqa, tempat yang dipenuhi dengan hadiqah. Ya, basatin. Basatin itu artinya taman-taman atau kebun-kebun. Minan nakhil, yang di dalamnya dipenuhi pohon kurma, wa ghairiha atau selain kurma. Beginilah keadaan surga kelak pada hari kiamat. Dia akan dipenuhi dengan kebun. Itu sebabnya kenapa surga disebut dengan jannah. Itu sudah pernah bahas ini. Karena di dalamnya dipenuhi dengan kebun atau taman yang lebat. Ya. Di antara taman-taman itu adalah kebun-kebun itu adalah kebun kurma. Dan kurma adalah tanaman terbaik. Tanaman tulis tanaman terbaik. Kenapa? Karena Allah jadikan sebagai permisalan orang-orang beriman. Ya. Wa a'naba, dan kemudian kebun-kebun anggur. Dan Allah kemudian mengatakan wa kawaiba atraba. Dan kemudian yang akan mereka dapatkan di dalam surga adalah kawaib atraba. Yang dimaksud kata Ibnu Katsir huran. Yang mereka akan dapatkan adalah bidadari. Kalau ibu-ibu dapat enggak. Terjadi khilaf. Iya. Jadi kata para ulama, perempuan fitrahnya akan tetap sama sebagaimana ketika dia di dunia, yakni ketika dia di dalam surga fitrahnya tetap sama seperti ketika dia di dunia. Apa? Dia cukup dengan satu laki-laki, yaitu suaminya. Meskipun ada isyarat dari Allah bahwa penghuni surga itu boleh meminta apa saja yang diinginkan oleh nafsunya. Paham maksudnya jemaah? Apapun. Tapi ingat,
Di dalam surga, hawa nafsu hamba-hamba Allah itu hanya yang baik-baik saja. Jadi dalam pendapat yang rojih, dan ini yang Anda pilih, bahwa perempuan gak akan kepikiran minta bidadara di dalam surga. Ya Allah, saya minta bidadara 10 ya Allah. Gak ada. Gak ada. Tapi kalau laki-laki, bidadari. Kenapa bidadari boleh kalau laki-laki? Karena di dunia pun dia diizinkan lebih dari satu. Dan itu sesuai dengan fitrahnya. Nanti di akhirat gak akan ada yang bilang begini, perempuan penghuni surga licik lah, laki melalui loba. Gak ada. Gak ada. Tidak ada sedikit pun. Karena hilanglah kedengkian, hasad, dan seterusnya. Paham? Anda mau tanya sekarang? Anda mau tanya, apa faidahnya Allah menjanjikan laki-laki bidadari di surga? Yang harus jawab bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Apa faidahnya Allah janjikan bidadari? Hah? Balasan satu. Terus apa lagi? Siapa yang bilang motivasi? Ya. Motivasi apa? Lanjutkan jawabannya tuh. Hah? Dorongan keimanan. Jawabannya itu betul kata beliau tadi. Karena nggak ada satu perkara di dalam kehidupan seorang laki-laki yang bisa lebih memotivasi dirinya melebihi perempuan. Tulis, bapak-bapak tulis. Makanya sama Allah tadi dijanjikan ada bidadari 70 lebih, ngarah bersemangat beribadah teh. Iya, iya manggas dimotivasi bidadari puluhan, nagen. Hoream ibadah teh. Iya. Karena sepantasnya seorang laki-laki yang beriman kepada Allah itu terpengaruh oleh janji ini. Sesuai dengan fitrahnya. Dan itu Allah yang pengen, itu Allah yang inginkan. Ya. Karena nggak ada yang lebih menjadi fitnah bagi laki-laki melebihi perempuan. Maksudnya yang lebih bisa mempengaruhi pikirannya. Makanya kata Nabi ketika beliau di akhir hayatnya, ma taraktu fikum fitnatan adarru 'alar rijali minan nisa. Saya tidak pernah meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya untuk pikiran seorang laki-laki melebihi perempuan. Dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan itu adalah satu-satunya fitnah yang paling menghilangkan, paling bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat. Itu perempuan. Ya, makanya Allah memperlakukan hamba-hamba laki-lakinya sesuai dengan fitrah. Paham? Jadi kalau masih belum semangat juga, ya berarti masalahnya di dalam iman. Panas. Ketika di dunia gak bisa nahan nafsu, gak bisa nahan syahwat, melakukan yang haram, berarti masalahnya di dalam iman. Kalau dia betul-betul beriman, dia bisa menahan dirinya. Kenapa? Karena nanti akan datang masanya di mana semua apa yang dia tahan di dunia itu kelak akan dia dapatkan di surga. Tenang, nggak bisa poligami di dunia. Nanti tenang aja, sabar. Ayo mah bakal dijadikan dalil ku ibu-ibu tuh Pak, sabar. Ayo nama entong, engkewe di akhirat. Nyamun asub surga. Subhanallah. Kita lanjutkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kawaiba atraba. Nah.
Papa. Sampai mana tadi? Iya, iya. Ibnu Abbas, Al-Imam Al-Mujahid, dan yang lainnya mengatakan kawaib, makna dari kata kawaib, ya. Dan ini ilmu jamaah rahmatillah Allah. Karena makna kawaib itu artinya nawahid, kata Ibnu Katsir. Kawaib itu artinya wanita-wanita yang, mohon maaf, yang payudaranya itu tidak turun ke bawah. Iya, ini ilmu. Anda tidak sedang berbicara yang macam-macam. Kenapa kata Ibnu Katsir Allah mengatakan seperti itu? Untuk menggambarkan bahwa yang akan dipersiapkan sama Allah itu, semua bidadari itu semuanya gadis, tidak ada yang tua. Artinya mereka adalah wanita-wanita yang ada pada puncak usia mereka atau puncak kesempurnaan mereka sebagai seorang wanita. Nah, ini yang dipersiapkan sama Allah untuk para ahlul jannah yang laki-laki. Kata Ibnu Katsir, semuanya dalam satu umur yang sama. Umur berapa jemaah? Berapa? 30 tahunan, 33. Ya, salasa wa salasin. Umurnya umur berapa? 30 tahunan. Dan di sini ada isyarat juga, kata para ulama, bahwa umur 30 tahunan itu adalah umur yang paling sempurna kekuatan dan sifat-sifat kemanusiaan seseorang sebagai laki-laki ataupun perempuan. Dan begitulah usia ahlul jannah. Kama taqaddam bayanahu fi suratil waqiah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat Al-Waqiah. Kita akan insyaallah sampai ke surat Al-Waqiah biidznillah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Bukan hanya itu, yang dipersiapkan oleh Allah kemudian adalah ka'san dihaqa. Mereka akan diberikan ka'as, gelas-gelas. Dihaqa artinya mamlu'atan mutatabi'atan, maknanya adalah yang penuh dengan minuman dan akan diberikan terus menerus, tidak selesai-selesai. Habis, kasih lagi. Habis, kasih lagi. Dan pada saat penghuni surga berada dalam surga, mereka makan dan minum bukan karena butuh, tapi karena apa? Taladzuz. Mereka bersenang-senang. Jadi nggak akan ada wareg, tidak akan ada kenyang. Maksudnya kenyang, gak bisa makan lagi, tidak. Mereka akan terus bisa makan. Karena itu diantara bentuk kesenangan yang diberikan sama Allah. Ya, makan minum itu kesenangan bukan? Makan minum itu kesenangan bukan? Iya, buktinya apa? Buktinya apa? Hayo weh, makan dan minum. Pernah bosan nggak? Nggak pernah. Pernah bosan botram? Gak pernah. Ya. Pernah bosan makan di tempat makan? Oh pernah. Di satu tempat, tapi tidak bosan di tempat yang lain. Iya. Iya, itu buktinya apa? Bahwa makan itu kenikmatan. Dan nanti tidak ada ahlul jannah yang akan buang air. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, buang air mereka, kalau boleh dikatakan buang air, itu adalah berkeringat dengan keringat yang aromanya lebih wangi dari misik. Itu bentuk buang airnya. Iya, jadi nggak usah takut gendut nanti kalau di surga mah. Kalori berlebih nggak ada. Iya, betul? Makan tapi kalau di dunia boleh nggak makan terus menerus? Ya boleh. Ya boleh. Karena tidak ada yang lebih buruk untuk diisi dengan makanan melebihi apa? Perut. Iya. Untuk diisi
melebihi perut. Ini tempat yang paling buruk untuk diisi terus-menerus. Makanya sama Rasul dibagi 3. Makanan sepertiga, minuman sepertiga, air udara sepertiga. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, kemudian melanjutkan, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di dalam surga tidak akan terdengar kalimat sia-sia, ucapan sia-sia yang tidak ada gunanya. Wala kidzaba, dan tidak akan pernah didengar perkataan-perkataan dusta. Tidak ada lagi yang berbohong di dalam surga. Tidak ada lagi yang akan mengatakan ucapan-ucapan yang tidak ada guna. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Allah, kata beliau dalam surat At-Tur ayat ke-23. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la laghwun fiha wala ta'sim. Tidak ada kesia-siaan di dalamnya dan tidak ada perkataan-perkataan dosa. Ibnu Katsir menjelaskan, laisa fiha kalamun laghin, tidak ada perkataan sia-sia. Di dunia perkataan sia-sia itu akan selalu ada dan selalu muncul. Di dunia perkataan bohong itu selalu ada. Jadi jangan merasa aneh kalau orang ngomong gak jelas atau ngomong bohong, itu tabiat manusia itu. Tapi ini tidak akan pernah terjadi di mana? Di surga. Anda mau tanya dulu, di antara perkataan sia-sia apa? Di dunia gak ada gunanya apa? Hah? Oh, janji palsu bukan sia-sia, dosa itu mah. Ini mah sia-sia yang gak ada gunanya apa? Ngobrol ngalor ngidul, gak jelas gitu faidahnya apa. Terus apa lagi selain itu? Anda mau tanya, kalau nyanyi ini sia-sia atau apa? Tidak, haram kalau nyanyi. Bukan hanya saja sia-sia, tapi apa? Dilarang di dalam Islam. Maksudnya yang nyanyian yang isinya maksiat itu, kan rata-rata nyanyian kan itu, betul? Dan orang yang suka dengan nyanyian tidak akan pernah bisa apa? Menghafalkan Al-Quran. Itu kata siapa? Kata penyanyinya. Dan Al-Quran sudah ngasih tahu 1400 tahun yang lalu. Udah dikasih tahu, gak boleh. Tidak akan bergabung antara Al-Quran dengan nyanyian. Tapi sekarang orang ribut. Ketika apa? Ketika penyanyinya sendiri yang mengatakan bahwa orang yang suka musik dan nyanyian tidak akan pernah bisa menghafal Al-Quran. Oh, baru gini. Oh, gitu. Kan udah dikasih tahu dari dulu. So, kurang apa lagi sekarang? Masih tetap mau mendengarkan? Masih tetap mau menghafalkan nyanyian maksudnya. Yang menghalangi kita dari mengingat Al-Quran Al-Karim. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jemaah rahmatullah. Atau sebelum yang terakhir. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa fiha kalamun laghin adin anil faidah. Di dalam surga tidak ada perkataan yang sia-sia yang tidak ada faedahnya. Wala ithmin kadzibin, tidak ada perkataan yang dosa dan dusta. Bal hiya darus salam. Surga adalah tempat keselamatan. Di antara makna tempat keselamatan, surga adalah tempat keselamatan, adalah bahwa di dalamnya tidak ada satupun perkara yang memiliki aib dan kekurangan, termasuk perkataan. Di dalamnya semua sempurna.
Itu yang dimaksud dengan Darus Salam. Selamat dari kekurangan. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Dan ini semua, kata Allah, adalah balasan dari Rabbmu. Pemberian yang sesuai dengan perhitungan amal soleh yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Ata'an hisaba, kata Ibnu Katsir, kafian, balasan yang cukup, wafiran, berlimpah, syamilan, yang mencangkup segala sesuatu, katsiran, dan banyak. Itulah balasan yang diberikan oleh Allah kepada ahlul jannah. Maka sampai di sini jamaah rahmatillah perjumpaan kita insyaallah di pagi hari ini. Dan insyaallah sisa ayat-ayatnya sampai ayat yang ke-40 kita akan lanjutkan di perjumpaan berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, nah, hadiahnya dikasihkan lagi bukan depan. Ya, insyaallah. Siap. Siap, insyaallah. Silakan. Nanti ada yang ditanya dan dapat hadiah dari Hilwah insyaallah taala. Hadiahnya minggu depan insyaallah. Yang minggu kemarin hadiahnya hari ini insyaallah taala. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Jazakallahu khair. Mohon info buku atau alamat website atau channel YouTube yang membahas tata cara berwudu dan sholat yang lengkap, detail dan runut sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin belajar. Jazakallah khair. Jawabannya ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Ibnu Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Itu membahas wudu, tata cara wudu dan sholat Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam satu buku. Bukunya kurang lebih tebalnya segini, diterbitkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ini bisa dijadikan rujukan karena insyaallah ta'ala apa yang ada di dalamnya sangat lengkap, sangat runut dan dibangun di atas dalil-dalil yang sahih insyaallah ta'ala. Pertanyaan berikutnya, bolehkah? Ini akhir saja nanti insyaallah. Ustaz, apakah dosa yang pernah kita lakukan dulu dan kita sudah bertaubat atas dosa tersebut akan tetap Allah tampakkan dan hisab di hari akhir kelak? Maka jawabannya ada khilaf di antara para ulama, ya. Tapi yang rajih insyaallah taala adalah semua yang sudah ditaubati itu tidak akan menjumpainya pada hari kiamat. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Bersih. Ya, bersih. Dan kemudian Nabi Muhammad juga dalam banyak hadis menyebutkan bahwa wudu menghapuskan dosa, bahwa puasa Ramadan menghapuskan dosa, sholat wajib dari sholat ke sholat yang lain menghapuskan dosa, Jumat ke Jumat yang lain menghapuskan dosa. Dan bahasa Nabi tukaffirudz dzunub, menghapuskan, menghilangkan. Apa yang sudah dihilangkan tidak akan dijumpai. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa bedanya infak dengan sedekah? Infak adalah sedekah, atau bentuk infak itu sedekah, sedekah adalah infak. Ahsan. Sedekah itu adalah pemberian, infak juga sama, artinya pemberian. Tapi sedekah punya makna yang lebih luas. Seperti yang disebutkan tadi oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu hukumnya sedekah. Adapun infak lebih khusus, dia
cenderung kepada harta. Ya, itu khusus. Tapi maknanya kurang lebih sama. Ya. Tapi sedekah punya makna yang jauh lebih luas. Karena sedekah itu pada dasarnya kalau secara lafzi maknanya adalah bentuk kejujuran hati seseorang. Makanya Nabi bilang setiap kebaikan adalah sedekah. Karena itu bukti kejujuran apa? Imannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Ada yang mau nanya langsung apa gimana? Ya silakan. Sekarang aja. Ayo silakan mau nanya. Oh nggak nyala. Ya langsung aja nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Iya silakan. Bagaimana keadaan orang-orang yang timbangan pijatnya seimbang? Gimana keadaan orang-orang yang wallahu a'lam kayaknya tidak akan terjadi. Karena nanti di akhirat kemungkinannya cuma dua. Surga, neraka. Kalaupun dia seimbang, kalau dia ahlul jannah maka dia akan diberatkan timbangan kebaikannya, itu pasti. Itu pasti. Gini gambarannya. Dosa yang jumlahnya 99 catatan dengan satu kebaikan, maka Allah jadikan satu kebaikan ini lebih berat daripada 99. Paham nggak maksudnya? Karena Allah itu kalau menetapkan seseorang jadi ahlul jannah, maka timbangan kebaikannya pasti diperberat sama Allah. Agar dosa-dosanya terkalahkan, sehingga dia diizinkan masuk surga. Jadi nggak ada yang seimbang. Jadi jangan dibayangkan kayak timbangan pasar. Ya, bawang jeung eta nu baru leudeng. Jangan gitu kebayanginnya. Ya, kudu seimbang ohnya pas berarti nggak ada. Nanti di akhirat itu imma yang kiri yang berat, imma yang kanan yang berat. Karena yang kiri celaka, yang kanan selamat. Udah selesai. Jadi kemungkinannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bolehkah zakat mal dari seorang janda diberikan kepada mertuanya? Mertua sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan setiap bulannya. Boleh. Karena mertua bukan orang tua kandung. Mertua itu bukan sosok yang wajib dinafkahi oleh menantunya. Iya, kalau dalam syariat tidak wajib. Yang wajib menafkahinya siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya yang wajib menafkahi. Secara syariat. Perhatikan, ini secara syariat. Nah, zakat boleh diberikan kepada orang-orang yang bukan tanggungan seseorang. Meskipun dekat hubungannya. Seperti misalkan kakak atau adik. Kalau dia bukan tanggungan kita, yang sudah dewasa maksudnya, boleh diserahkan kepada mereka, boleh. Tapi nggak boleh ke orang tua kandung. Kenapa? Karena orang tua kandung itu tanggung jawabnya anak. Nah, yang ada di bawah tanggungannya tidak boleh menerima zakat. Seperti istri nggak boleh menerima zakat suami, atau sebaliknya. Ya, anak-anak kandung juga nggak boleh, karena dia tanggungan orang tuanya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini jelas insyaallah ta'ala. Dan pada dasarnya janda pun, nih janda itu adalah sosok yang harusnya disantuni kalau dia fakir, kalau dia miskin. Tapi mungkin penanya ini adalah janda yang berkecukupan. Paham maksudnya jemaah? Ya. Dan Nabi bilang orang-orang yang mengurusi janda dan anak-anak yatim nanti kelak pada hari kiamat, atau dia seperti mujahid fisabilillah dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain, posisinya akan seperti ini dengan Rasulullah SAW di surga, dekatnya seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita menyebut nama Allah dengan sebutan Pangeran Gusti Nu Agung?
Wallahu a'lam. Nama-nama ini kalau dia adalah nama-nama yang disematkan kepada makhluk atau dekat atau erat kaitannya dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang bukan Islam misalkan, maka jangan. Paham maksud anak? Asalnya itu kalimat ini dari tradisi atau dari keyakinan tertentu misalkan, yang bukan Islam, jangan. Maka sebutlah Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan istilah-istilah yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah ini nanti saja, bolehkah kita berinvestasi dalam usaha perdagangan, lalu kita dijanjikan akan mendapatkan keuntungan secara flat dalam setiap bulannya? Ini tidak boleh. Kenapa? Riba. Karena kalau mudharabah bagi hasil, untung dapat bersama rugi, dan tidak ada usaha yang keuntungannya terus-menerus sama. Jadi keuntungan itu dibagi sesuai dengan kenyataannya. Untung naik, lebih, kurang ya ditanggung bersama-sama. Itu yang benar dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara memaafkan kakak ipar yang tidak membayar hutang dalam jumlah yang besar, sedangkan kita sedang membutuhkannya sehari-hari? Susah sekali hati ini menerima semua ini. Masalahnya bukan di hutang sebetulnya, masalahnya di hati kita sendiri. Kalau kita yakin Allah akan menolong kita, kita nggak akan bergantung kepada makhluk. Betul, hutang yang di orang lain itu hak kita. Tapi kita kalau berharap kepada makhluk yang sering kali mengecewakan kita, maka hati kita akan tersakiti. Dan akhirnya kita tidak sibuk meminta tolong sama Allah. Maka yang lebih baik apa? Langsung aja minta tolong sama Allah, nggak usah berharap sama makhluk. Dalam sejarah manusia, orang yang berhutang itu hampir 100% ketika ditagih susah bayar. Itu dalam sejarah peradaban manusia. Susah. Makanya antum kalau ngasih hutang orang, itu dengan kesadaran apa? Mungkin ini perpisahan terakhir, karena tidak balik lagi. Ya betul. Jangan ngarep sudah. Tapi boleh punya hak untuk nagih. Kalau kita bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Pasti. Maka saran saya, ikhtiar dengan cara yang lain daripada menagih hutang, dan nggak perlu kesel. Karena ketika kita kesal, kakak ipar kita tenang dan santai. Maka yang tersiksa siapa? Kita. Sudah uang kita nggak balik, kita makan perasaan. Nah, ini orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Iya. Nagih kalahkah dicarekan. Ya sudah. Nggak usah berinteraksi dengan manusia seperti ini. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara bersalaman muslimah sesuai dengan sunnah? Apakah cukup berjabat tangan atau cipika-cipiki? Anda pernah mendengar bahwa cipika-cipiki itu dilakukan saat kita pulang dari safar. Sebetulnya yang lebih tepat, berpelukan itu ketika pulang dari safar. Karena dalam Islam itu mu'anakoh itu berpelukan. Itu ketika pulang dari safar. Tapi kalau ketemu biasa, memang cukup apa? Cukup apa? Salaman. Iya. Itu yang sesuai sunnah. Tapi juga tidak ada larangan untuk cipiki. Dalil secara sharihnya nggak ada. Larangan nggak boleh gitu. Nah, setiap perbuatan baik yang tidak melanggar syariat boleh nggak? Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Jelas ya? Silakan. Pertanyaan terakhir. Ini 3 pertanyaan yang tidak terjawab, saya jawab nanti minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fadhal. Izin Ustaz mau bertanya, kalau misalkan ini yang saya alami gitu ya.
mudah-mudahan bisa orang lain. Jadi saya misalkan mau berinfak, niatnya mau berinfak, kasih. Terus tiba-tiba dalam hati saya tuh, oh, alhamdulillah hari ini saya sudah berinfak. Iya. Terus saya misalkan ceritakan ke teman, saya tadi berinfak kepada si fulan, Iya. alhamdulillah hari ini bisa berinfak. Terus ada mulai sedikit rasa ujub gitu atau ria, Iya. tapi saya tiba-tiba beristighfar gitu, maksudnya jangan sampai gitu. Apakah si pahala berinfak ini batal atau dikurangi atau tidak karena beristighfar? Ya. Nah, setelah. Wallahu a'lam bishawab. Setiap dosa yang dilakukan dan kemudian menggugurkan pahala, itu ketika dia bertobat maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kembali kebaikannya. Itu yang Anda fahami dari salah satu ayat dalam surat Al-Furqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi mereka-mereka yang bertobat dan kemudian beramal soleh, maksudnya mengikutkan taubatnya dengan amal soleh, faulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Ini yang saya pahami tentang perkara ini. Tapi yang pasti setiap tobat itu akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Tapi paling tidak, andaikan pahala itu tidak kembali, anggap seperti itu, maka yang pasti kita tidak akan diazab karena perbuatan dosa kita. Itu yang penting. Ya, karena istighfar mencegah, menghalangi kita dari tertimpa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itulah yang terjadi, maka itu sudah cukup bagi kita. Ya, selamat dari azab Allah karena sebab dosa-dosa kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas. Nah, barakallahu wa iyyakum. Sampai di sini jemaah rahmatillah, kita akhiri perjumpaan kita tentunya dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, sebentar, jangan bubar dulu, ada hadiah, lupa. Perempuan berarti yang jawab. Perempuan atau bapak-bapak boleh jawab juga. Oh enggak, perempuan, khusus akhwat. Bagi yang ingin hadiah, silahkan ambil mic-nya dan katakan saya mau jawab. Karena pertanyaannya menyusul setelah itu. Ini bagi yang mau jawab saja. Udah. Kita lagi ya. Ya. Bismillah, saya mau jawab. Nah, pertanyaannya, apa arti dari kata ghassaq? Gosang darah, campuran darah dan anak. Terus? Kan ada beberapa cairan tadi yang disebutkan. Terus keringat. Cairan dari Mohon maaf. Ahlun nar. dan siksa Nah, kemudian air mah? yang diminum dalam keadaan sangat dingin. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, ya. Daging yang dibakar yang mengeluarkan cairan. Wah, masya Allah, komplit ini. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Anti berhak mendapatkan hadiah dan hadiahnya minggu depan, insyaallah taala dari Hilwah, insyaallah taala. Barakallahu fiik. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.